Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sobat pendidikan, selamat datang di channel ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan klik tombol dislike. Lalu jangan lupa subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Dan untuk sobat-sobat pendidikan, jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi channel ini karena belajar itu sangat perhatian. Video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Dokumen proses ordering, receiving, dan warehousing di bisnis retail. Pengertian. Ordering pemesanan. Proses ordering sangat penting untuk memastikan bahwa barang yang diperlukan tersedia pada waktu yang tepat dan dengan biaya yang optimal. Receiving penerimaan adalah tahap di mana barang yang dipesan akan diperiksa kualitasnya dan dicatat untuk memastikan kesesuaian dengan pesanan. Warehousing penyimpanan. Melalui penyimpanan yang terorganisir di gudang, perusahaan dapat memastikan ketersediaan produk, menjaga kualitas barang, dan meminimalkan waktu serta biaya distribusi. Tujuan dan manfaat. 1. Keakuratan data. Memastikan bahwa semua data terkait pemesanan, penerimaan, dan penyimpanan barang akurat dan selalu diperbarui. 2. Efisiensi operasional. Meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis dengan meminimalkan kesalahan dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. 3. Kontrol persediaan. Memastikan kontrol yang lebih baik atas persediaan untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok. 4. Kepatuhan. Mematuhi peraturan dan standar industri dalam pengelolaan persediaan dan logistik. Dokumen dalam proses ordering. 1. Purchase Order PA. PA berperan sebagai permintaan formal yang mengikat dari pembeli kepada pemasok untuk menyediakan barang atau jasa dengan spesifikasi yang telah disepakati. 2. Request for Quotation RFQ. Request for Quotation RFQ adalah dokumen formal yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk meminta penawaran harga dari pemasok potensial sebelum melakukan pemesanan barang atau jasa. 3. Supplier Agreement. Supplier Agreement adalah kontrak hukum yang dibuat antara pembeli, misalnya sebuah perusahaan atau organisasi, dan pemasok vendor yang menetapkan syarat dan ketentuan dalam penyediaan barang atau jasa. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk memastikan kelancaran proses pembelian dan pengadaan, serta meminimalisir risiko yang mungkin muncul selama transaksi. Contoh, sebuah toko retail besar menandatangani perjanjian dengan pemasok untuk pengadaan produk-produk elektronik selama 1 tahun. Dalam perjanjian ini, toko retail tersebut sebagai pembeli dan pemasok barang-barang elektronik bertindak sebagai penjual. Kontrak ini mencakup rincian tentang jenis dan jumlah produk yang akan dikirimkan setiap bulan, harga masing-masing produk, syarat pembayaran yang mencakup termin 30 hari setelah penerimaan faktur, serta prosedur retur jika produk tidak sesuai standar yang telah ditentukan. Dokumen dalam proses receiving. 1. Receiving Report. Receiving Report adalah dokumen yang digunakan oleh toko atau bisnis retail untuk mencatat dan memverifikasi penerimaan barang yang telah dipesan dari pemasok. 2. Bill of Lading B bagi L. Bill of Lading B bagi E adalah dokumen legal yang dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan kepada pengirim barang sebagai bukti bahwa barang telah diterima untuk dikirim ke tujuan yang telah ditentukan. D bagi L juga berfungsi sebagai kontrak pengangkutan dan sebagai tanda terima barang. 3. Packing List. Packing List adalah dokumen yang dibuat oleh pemasok atau pengirim untuk merinci isi dari setiap paket atau kotak yang dikirim. Dokumen ini membantu penerima barang untuk memeriksa dan memverifikasi isi kiriman dengan dokumen pemesanan. Dokumen dalam proses warehousing.
1. Inventory list, dokumen yang mencatat semua barang yang ada di gudang. Laporan ini memberikan gambaran tentang status persediaan saat ini, termasuk jumlah barang yang ada di gudang, barang yang sedang dalam perjalanan, dan barang yang telah dipesan. Contoh, sebuah toko retail menyusun daftar inventaris untuk memastikan mereka memiliki catatan lengkap dari semua produk yang tersimpan di gudang, sehingga mereka bisa melacak stok yang tersedia dan mencegah kehabisan barang. 2. Stock chart, dokumen yang mencatat pergerakan masuk dan keluar barang dari gudang. Dokumen ini mencatat pemindahan barang dari satu lokasi gudang ke lokasi gudang lainnya. 3. Warehouse receipt, dokumen yang dikeluarkan oleh gudang sebagai bukti penerimaan barang untuk disimpan. Dokumen ini mencakup informasi penting seperti deskripsi barang, jumlah, kondisi saat diterima, dan lokasi penyimpanan di gudang. Terima kasih.